rangka mempersiapkan perkembangan usaha-usaha peternakan dan meninjau potensi-potensi yang ada di Kabupaten Blitar. Pada hari Kamis, 12 November 2020, pejabat sementara Bupati Blitar, DRS Budi Santosa, serta Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, DRH Adi Andaka, melakukan kunjungan ke salah satu peternakan ayam petelur dengan sistem close house atau kandang tertutup yang berlokasi di Kelurahan Talun, Kecamatan Talun. Tak hanya di peternakan ayam petelur, kunjungan juga dilakukan di peternakan itik yang berada di Desa Bajem, Kecamatan Ponggok. Dan berikut liputan selengkapnya. Peternakan dengan sistem close house atau kandang tertutup merupakan sistem kandang yang mampu menyediakan udara berkualitas, baik dari segi komposisi, kecepatan maupun jumlah yang tepat, sehingga ayam berada dalam kondisi nyaman. Kandang tertutup ini akan meminimalkan pengaruh kondisi lingkungan yang saat ini sangat berfluktuatif. Prinsip utama dari close house adalah menyediakan kondisi yang nyaman bagi ternak dengan cara mengeluarkan panas yang dihasilkan dari tubuh ayam keluar kandang, menurunkan suhu udara masuk, mengatur kelembapan yang sesuai, dan mengeluarkan gas yang berdampak buruk seperti karbon dioksida atau CO2 dan amonia atau NH3. Dan semua proses ini bisa diatur secara otomatis. Kemudahan inilah yang sering menjadi salah satu pertimbangan menarik untuk mengubah kandang open house menjadi close house. Tak hanya menggunakan sistem close house, peternakan ayam di Kelurahan Talun ini juga masih menggunakan sistem open house. Namun, pengaruh suhu lingkungan adalah tantangan utama di kandang terbuka. Secara fisiologis, ayam membutuhkan udara, dalam hal ini oksigen dengan jumlah yang banyak, guna menunjang metabolisme yang cepat. Itu sebabnya, kondisi cuaca yang lembab akan mempengaruhi ritme metabolisme ayam. Kelembapan hanya bisa diatasi oleh ventilasi, mengkondisikan udara kandang selalu segar. Dalam cuaca lembab, ayam mengalami kesulitan fisiologis. Artinya, ayam yang ritme metabolismenya tinggi, di saat kondisi lembab akan sulit mencapai efisiensi pakan karena kehilangan nutrisinya besar. Maka, pilihan menggunakan kandang tertutup atau close house dapat menjadi solusi utama. Pemirsa APTV dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Bapak Adi Andaka. Kebetulan beliau adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Blitar. Nah, saat ini saya mau menemui beliau dan mau wawancara. Apa tujuan kedatangan ke lokasi peternakan ayam? Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Slamet, APTV yang kita hormati. Ya. Bisa dijelaskan Pak, kegiatan atau agenda hari ini apa Pak? Ya, agenda hari ini memang serangkaian kegiatan kita mulai dari kemarin dalam rangka mendampingi beliau Bapak Pejabat Sementara Bapak PJS Bupati Blitar Bapak Budi Santoso. Ini dalam rangka kita mempersiapkan perkembangan usaha-usaha
khususnya peternakan di Kabupaten Blitar, potensi peternakan Kabupaten Blitar, mulai dari kemarin kita ke sapi perah, kita ke ikan koi, kemudian hari ini kita ke peternakan ayam ras petelur, sama nanti insya Allah ke itik. Ya, serangan kegiatan ini yang kita dilakukan oleh beliaunya ini dalam rangka melihat potensi-potensi, juga satu dalam rangka kita melihat ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Blitar, khususnya dari sektor perikanan dan peternakan. Jadi seberapa potensi yang ada dalam rangka kita mengantisipasi dalam rangka lumbung pangan di Kabupaten Blitar, dalam rangka karena di Blitar ini sebagai sentral produksi untuk peternakan dan perikanan, sehingga kita pun diminta ketersediaan nanti kita data-data kita sampaikan kepada pemerintahan pusat, sehingga sudah di Jawa Timur nanti kita kirimkan ke pusat. Nah, beliau juga ingin mengetahui bagaimana seberapa jauh yang beliau dapat, karena beliau dari provinsi, sebelumnya sebagai Kasatpol provinsi, kemudian beliau ingin tahu potensi Blitar yang menjadikan sentral lumbung telur, ini seberapa besar potensi yang ada. Beliau ingin tahu langsung, dan ini memang kita ajak, khususnya hari ini kita bawa beliaunya ke kandangnya Pak Molan, ini senior kami. Beliau ke kandangnya selain yang di belakang, dari background ini selain dengan kandang yang awalnya kandang istilah open tradisional, sekarang beliau ini juga ada kandang closed. Kandang closed itu mereka benar-benar amat sangat intensif sekali, semua terkelola dengan bagus, baik itu suhunya, kemudian program-programnya sudah digital semuanya. Apa yang diketahui Bapak selama ini setelah ada perbedaan dari manual pindah ke yang istilahnya sudah era canggih pengelolaan ayam sepertinya apa yang dilihat oleh Bapak? Memang bedanya jauh, dan ke depan teknologi ini sebenarnya sudah berjalan di luar negeri, khususnya di Malaysia dan sebagainya. Ini dimasuk di kita baru sekitar 4-5 tahun yang lalu, dan ini kelihatannya bagi para peternak yang memang ini investasi awalnya agak besar. Tapi dari sisi manajemen ya, baik itu manajemen pakan, manajemen penyakit, kemudian manajemen pemeliharaan jauh sekali. Sebagai misal, kalau dengan kandang yang tradisional yang di belakang kita ini, barangkali hari ini investasi cukup sekitar 125.000 per ekor kandang, plus gudang, mungkin bisa plus tanah, itu 125.000 per ekor. Tapi kalau kita kandang yang di sebelah kanan dengan kandang sistem closed, minimal per hari ini tuh non tanah itu sekitar 225.000 per ekor. Nah, dengan ada selisih 100.000 per ekor ini, barangkali bagi peternak-peternak ini masih di Blitar nih, kondisi seperti kandang sebagian besar memang kandang seperti yang di background belakang kita ini, closed kita lebih dari sekitar kurang lebih 30 unit. Ya, di sini aja kita ada 2 unit, kemudian yang lain-lain, dan itu selain ya memang dampaknya dengan sistem modernisasi ini, suhu bisa dikendalikan, kemudian pakan pun juga bisa efisien, penyakit juga bisa tertangani sehingga lebih efisien. Intinya lebih menguntungkan. Nyun sewu, kalau panjenengan minta konfirmasi kepada Pak Maulan itu istilahnya kalau ngobrol dengan kita, dia kenapa nggak tak ada lakukan dulu-dulu? Karena apa? Sebagai misal, dengan kandang seperti yang di belakang ini untuk memproduksi sekilo telur itu perlu pakan sekitar 2,5 sampai 2,6 kilo. Nah, tapi dengan kandang sistem closed itu sekitar antara 1,9 maksimal 2 kilo itu sudah bisa memproduksi untuk 1 kilogram telur. Belum efisien dari obat-obatan, kemudian masa produksi ayamnya itu jauh lebih panjang, sehingga lebih efisien, intinya begitu. Luar biasa pemirsa dimanapun Anda berada. Artinya ketika pengelolaan sistem seperti apa yang dilakukan oleh beliau ini benar-benar selain lebih Pak, untuk ditinjau dari ekonominya sangat luar biasa, lebih efisien, dan perkembangannya sangat luar biasa begitu ya Pak. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus perjalanan saya dengan Bapak Kepala Dinas dan Bapak PJS, Bapak Bupati Blitar, Bapak Budi Santoso. Mari kita ikuti selanjutnya.
Ya pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Bapak Budi Santoso, PJS Kabupaten Blitar. Mau izin Bapak, mau izin sebentar, mau kaitan dengan kunjungan hari ini Pak. Kegiatan hari ini apa saja Bapak, bisa dijelaskan Bapak? Nah ini setelah kami tadi ke operasi justisi di 2 kecamatan, kami ingin buktikan setelah kami pernah diundang oleh TPID. Salah satu prestasi daripada Kabupaten Blitar itu yaitu masalah telur ini, dan juga kerjasama pada waktu itu ada koperasi yang dipimpin Pak Karman ya, koperasi untuk peternak telur ini, ayam bertelur, karena difasilitasi oleh pemerintah provinsi kerjasama untuk marketingnya yaitu dengan BUMD ya. Setelah itu saya mencoba dan didatangi oleh TPID, tim dari BUMD juga mempertanyakan tentang bagaimana tentang kondisi atau situasi daripada telur yang ada di Blitar. Ternyata Blitar itu menghasilkan tiap harinya 1.200 ton. Dengan jagungnya perlu sekitar 1.000 ton lebih juga untuk pakan. Nah ini kan BI, Provinsi Perwakilan, tertarik dengan Kabupaten Blitar tentang perkembangannya telur ini karena mempengaruhi juga masalah deflasi-inflasi, dan Blitar sangat bisa mengendalikan inflasi itu terhadap proses perteloran yang ada di Jawa Timur. Blitar ternyata sudah ada kerjasama untuk marketingnya atau pemasarannya G2G dengan DKI Provinsi, terus dengan Kalimantan Selatan, dengan Tasikmalaya, terus juga dengan kabupaten kota sekitar seperti Kediri, dan sekarang menjajaki yaitu di mana di Sumatera, di mana itu di Pangkajene ya, terus di Maumere, terus ada lagi di Tanjung Pinang atau Pangkal Pinang itu. Dan sekarang menjajaki lagi marketingnya sekarang juga difasilitasi oleh BUMD itu. Karena kita menghasilkan hampir 1.400 ton. Ternyata saya belum tahu polanya karena sistem baterai seperti ini. Nah, sistem baterai seperti ini memang tadi import untuk kurungannya, kandangnya dari Malaysia, ya dari Malaysia. Nah, produktivitasnya tambah daripada model yang open itu, karena ini suhu diatur semua. Kalau open tidak, kalau open ya memang dari suhu open ya dari luar, dan resiko pakannya juga bertambah, resiko penyakitnya juga banyak. Nah, dengan model baterai seperti ini produktivitas tambah. Nah ini nampaknya dengan adanya kerjasama dengan provinsi DKI, terus juga dengan provinsi-provinsi yang lain sudah ditindaklanjuti oleh BUMD. Sekarang ini perkereta apian juga menyiapkan PT KAI ya, satu gerbong untuk tempat kita yaitu Kabupaten Blitar dikirim ke Jakarta. Kapasitasnya sekitar berapa Pak? 40 ton. Jadi ada satu gerbong yang untuk ngangkut telur, ya berarti pirang nyowo ya. Nah, ya itu luar biasa. Ya, baik Bapak, tanggapan Bapak mungkin ada statement untuk perkembangan Kabupaten Blitar terkait sistem pemeliharaan seperti ini, apa yang akan disampaikan Bapak kepada warga masyarakat khususnya para peternak telur yang ada di Kabupaten? Di sini waktu dulu ada PKH Dirjen itu kan teman-teman menghadap karena harga telur menjadi turun pada waktu itu. Pada titik 16.000 ya. Nah, sekarang sudah ada kenaikan lagi di atas 20 ya. Luar biasa. Rencana ya mau unjuk rasa dan lain-lain. Blitar dijadikan isu yang menarik. Bagaimana Blitar yang harus demo gitu. Ya, kalau Blitar mesti diperhatikan. Ternyata ketemu Dewan sudah setuju. Ternyata telur beranjak-anjak naik. Saya temui pada waktu itu dengan beliau, dengan Pak Adi. Memang masih banyak petani-petani yang model open. Nah, saya mengharapkan supaya produktivitas ya meningkat, ada bantuan mungkin dari pemerintah, dari BUMD, dan juga dari savingnya masing-masing. Nah, itu menjadi seperti ini. Jadi model baterai karena produktivitas dan angka kematiannya kecil serta efisiensi di pakan. Ya. Karena sistemnya juga tidak
mengganggu lingkungan, ya tidak mengganggu lingkungan, ramah lingkungan lah. Saya coba tadi suhunya teratur ya. Ya aku ya dikasih tahu beliau, Pak Budi ada kandang ber-AC ya, ini seperti ini, kandang ber-AC, karena suhunya teratur. Nah itu biasanya angka kematiannya tinggi karena suhunya itu sudah diatur berapa derajat Celcius. Ayamnya menjadi nyaman, hidupnya menjadi nyaman. Nah, katanya ada pola baru lagi sistem baterai. Tapi beliau juga punya yang satu kandang ya di tempat sebelah ini, Bapak. Oh, di sebelah itu lebih efisien lagi. Oh, lebih nyaman lagi untuk ayam. Mungkin satu kandang mungkin diisi tidak 8 ya, seperti satu baterai ini, satu ini 8, mungkin itu kurang dari 8. Dan sirkulasi udara lebih bagus lagi. Resiko kematiannya rendah. Nah, ini kalau rendah seperti itu, probabilitas menjadi, saya yakin menjadi tinggi, dan kualitas telurnya. Saya lihat tadi ada katanya ada telur yang pecah itu atau bentet itu kualitas daripada ya ini suhu. Nah, pengaruh dari ayamnya sehat atau tidak. Kalau sehat berarti cangkangnya menjadi kuat. Nah, hal-hal seperti ini harus perhatikan lingkungan daripada ayamnya sendiri. Ya. Ya, terima kasih demikian tadi pemirsa BTV dimanapun Anda, saya bersama Bapak PJS Bupati Blitar yang saat ini kunjungan kepada kawasan telur yang berada di Desa Talun ini. Kandang tertutup membutuhkan biaya investasi yang lebih besar dibandingkan dengan kandang terbuka. Meskipun demikian, terdapat beberapa pertimbangan untuk beralih ke kandang tertutup, antara lain, peningkatan performa ayam menjadi alasan paling kuat untuk mengubah kandang dari open house ke close house. Produktivitas ayam yang semakin hari semakin sulit mencapai optimal, menjadikan peternak mencari solusi untuk mencapai hal ini, dan salah satunya adalah membuat kandang senyaman mungkin bagi ayam. Harapannya, saat kondisi kandang nyaman, ayam akan mampu tumbuh secara optimal maupun menghasilkan telur dengan persentase yang tinggi. Usai melakukan kunjungan di peternakan ayam petelur, rombongan PJS Bupati Blitar serta Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar melanjutkan kunjungan ke peternakan itik yang berlokasi di Desa Bajem, Kecamatan Ponggok, guna meninjau sejauh mana perkembangan peternakan itik. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini setelah saya dari Kelurahan Talun, saya menuju ke Desa Bajem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Nah, saat ini kalau saya tadi di kawasan atau di areal ayam petelur, sekarang di kawasan bebek yang luar biasa banyak. Di areal berapa ribu ini saya nggak tahu, dan jumlahnya berapa. Saya mengikuti Bapak PJS Bapak Budi Santoso yang hari ini beserta Bapak Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Blitar. Dan sebentar lagi saya akan berbincang-bincang kepada beliau seperti apa tanggapan beliau setelah melihat tadi yaitu ayam dan sekarang bebek-bebek terutama itu. Kaitan dengan Kabupaten Blitar memang sangat luar biasa, banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang ternyata banyak potensi yang perlu dikembangkan, dan ini tentu menjadi inspirasi bagi para peternak bebek tentunya yang luar biasa. Di sini selain bersih tempatnya juga sama sekali tidak bau pemirsa, dan bebek-bebek ini juga kelihatan bersih, sama sekali tidak bau. Jadi ini sangat menarik dan kelihatannya memang sangat sehat, di lingkungannya juga sangat sehat, bersih dan sebagainya. Ini perlu dicontoh, dan para peternak bebek tentunya bisa datang ke sini untuk menguji atau menimba ilmunya bagaimana caranya bisa bebek-bebek ini bisa berkembang yang sangat luar biasa. Dan seperti apa saya akan menemui beliau, Bapak PJS Bapak Budi Santoso yang sekarang baru berbincang-bincang dengan Bapak yang sebagai pemilik ternak ini. Mari kita ikuti. Peternakan itik di Desa Bajem, Kecamatan Ponggok ini merupakan peternakan milik Haji Mahmudi. Keadaan kandang dalam kondisi kering dan tidak menimbulkan bau yang menyengat. Hal ini dikarenakan faktor pakan dan kandang yang digunakan dikelola sedemikian rupa kebersihannya.
Nah pemirsa, luar biasa, saat ini saya sudah bisa berjumpa kepada Bapak Haji Mahmudi yang berada di Desa Mbacem, Kecamatan Pokok, Kabupaten Blitar. Beliau adalah salah satu sosok yang sebagai peternak bebek yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan Pak, apa sih sebelum Bapak memelihara bebek ini bisa sekian ribu, sekian banyak dan arealnya sangat luar biasa? Apa yang menjadi pemikiran sebelumnya Pak? Karena saya dulu setelah kuliah itu tujuan saya nggak untuk mencari pekerjaan, untuk melamar ke tempat lain, tapi kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, setelah itu kita mempunyai pandangan bahwa beternak bebek itu kelihatannya lebih menguntungkan. Akhirnya saya itu untuk menekuni peternakan bebek itu dari tahun 86 sampai sekarang ini. Akhirnya banyak orang yang ikut ternak bebek di daerah Mbacem dan sekitarnya ini. Ya. Pak, dari tahun 86 bisa diceritakan Pak suka dukanya seperti apa Pak? Ya, suka dukanya banyak sekali Pak, karena kita kalau ada kesulitan itu nggak ada yang ditanya, kita harus belajar sendiri. Jadi setiap hari, setiap malam harus berpikir untuk bagaimana bebek itu bisa untuk berhasil di dalam untuk mengembangkan produksi telurnya. Ya. Berapa banyak Pak awalnya untuk memelihara bebek di ini waktu itu Pak? Kita cuma 200 ekor itu dari DOD. Jadi kita pada waktu itu kita ngambil ke Mojosari 200 ekor, lalu kita melihara, kita kembangkan. Jadi lambat laun dari 200 ekor terus berkembang sampai tahun 90 kita sudah punya bebek sebanyak 3.500. Nah, sampai sekarang kita mempunyai populasi yang lebih memuaskan lagi. Ya. Ada berapa jumlahnya sampai sekarang Pak? Kira paling sekitar 40-an ribu paling banyak itu. Ya. Pemirsa, 40.000 tidak bebek yang sedikit, luar biasa Pak Mahmudi. Apa sih yang bisa disampaikan pesan dan kesan kepada para pengusaha bebek yang berada di Kabupaten Blitar Pak? Ya, seharusnya untuk peternakan bebek kita harus bersungguh-sungguh dalam mengelola dan sering belajar kepada teman-temannya atau konsultasi pada yang sudah berpengalaman. Ya. Di sini juga saya lihat bersih sekali Pak, ya tidak bau dan lain sebagainya. Apa sih yang menjadi pemikiran sebelumnya bisa menjadi bersih? Yang lain kalau bebek ini kan ya terkesan kotor begitu Pak. Ya, kita memang berusaha untuk bebek jangan sampai mengganggu pada tetangga, pada orang lain. Kita harus bermacam-macam, kita coba untuk kandang itu tidak becek. Akhirnya sekarang terjadi ya seperti ini, kondisinya kering, tidak bau, tidak becek, seperti itu. Satu hal lagi ya, berapa orang Pak yang sudah tertampung di pekerjaan Bapak di dalam rangka pengelolaan bebek ini, dan bagaimana untuk tentang pemasaran Pak, pemasaran telurnya ada kesulitan apa tidak? Kita mempunyai tenaga per anak memegang 2.000 ekor, jadi tinggal ngalikan 40 berarti sekitar berapa orang kita suplai untuk secukupnya tenaga kerja itu. Ya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan panjenengan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang sehingga bisa membawa manfaat khususnya para peternak bebek yang berada di Kabupaten Blitar umumnya yang menyaksikan tayang ini. Terima kasih pemirsa. Saat ini saya sudah bersama Bapak PJS, Bapak Putih Santoso, yang juga beliau adalah Bapak kita, Bapak PJ Bupati Blitar, dan ini sekarang berkunjung di kawasan peternak bebek yang berada di Desa Mbacem. Bapak, tanggapan Bapak seperti apa Pak terkait melihat bebek-bebek yang sangat bersih dan tidak bau ini Pak? Iya, memang suatu yang hal luar biasa ya, di luar dugaan mindset saya tentang bebek. Karena saya belajarnya bukan dari sini dulu awalnya, dari Mojosari ya. Ternyata pola Mojosari beda sekali dengan pola Ponggok ini. Pola Mojosari memang di rumahan, terus yang terlalu besar seperti tidak ada sama sekali. Jadi saya juga pernah merasakan jadi peternak bebek ya, waktu itu hanya 4.000 ya. Terus saya kepingin bebek ini bagaimana terangkat ya seperti telur ayam. Hasilnya ya telur ayam yang luar biasa, 20% itu mempengaruhi dulu per Indonesia itu 20%-nya dari Blitar. Bebek juga seperti itu. Saya lihat beliau Pak Haji Mahmudi di sini ada 20.000 bebek.
Ternyata di tetangga-tetangga pemberdayaan, beliau adalah pelopor bebek nampaknya. Ya pelopor bebek. Dulu pernah di mana-mana katanya pernah tidak boleh untuk ternak, untuk angon lah istilahnya, Sontoloyo itu. Oh jangan di sini, nanti biar jadi becek, jadi rusak lah. Sekarang yang mengatakan seperti itu ternak bebek semua ya. Akhirnya budidaya bebek pelopornya beliau. Dari 20.000 bebek ini telurnya mungkin dari yang lain diarahkan ke Kalimantan, ke provinsi-provinsi lain. Jadi saya optimis untuk Kabupaten Blitar, dari Ponggok mungkin mungkin nanti desa-desa yang lain atau kecamatan yang lain niru seperti ini. Dan ini sangat sederhana betul. Ya tanah kalau kita punya yang agak lebar, model-model seperti ini. Dan tidak bau. Nah, enaknya tidak bau. Biasanya beceknya luar biasa, ya. Terus pakan juga bisa dicari, katanya lebih mudah daripada ayam. Terus sistem produktivitas hanya sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun bebek itu. Dan nanti kalau sudah afkir digoreng, banyak yang minat juga, ya. Seperti kita kan minat semua bebek goreng itu ya. Saya optimis ya pola seperti ini. Mungkin saya nanti pensiun juga mau niru ya pola seperti ini. Saya menjadi optimis bagaimana kerjasama kemarin waktu di Gradi diundang Ibu Kofifa tentang masalah inflasi ya, membangun inflasi dan deflasi. Itu masalah telur waktu itu koperasi oleh Pak siapa tadi yang dari Blitar, ya, bagaimana koperasi telur dan juga marketingnya akan dibantu oleh provinsi BUMD. Saya kira untuk bebek ini perlu digalakkan untuk mengarah kepada bagaimana telur ayam itu, karena pengonsumsi telur bebek juga banyak di luar provinsi. Apalagi dapat cerita dari beliau tadi, pola-pola seperti ini sangat diminati ya, dan sederhana, lebih sederhana dari ayam. Kalau lebih sederhana dari ayam berarti tidak rebyek ya seperti ayam, maka pola-pola itu insya Allah karena masyarakat sini sudah banyak mengarah atau beralih ke bebek, saya yakin akan berkembang di Kabupaten Blitar. Kelihatannya Blitar ini kreativitasnya luar biasa, inovasinya luar biasa. Diharapkan potensi-potensi peternakan di Kabupaten Blitar kedepannya dapat lebih berkembang dan perekonomian para peternak pun akan lebih terjamin.